Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing 8 cara atau langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi HP Samsung kita yang lelet atau lemot. Nah, tutorial ini saya buat untuk HP Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53, dan A73. Nah guys, di video ini saya mempraktekannya menggunakan Samsung A13 dan caranya sama aja. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di video ini saya akan sharing ada 8 langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi HP Samsung kita yang lelet atau lemot. Nah guys, kita ke cara yang pertama dahulu ya. Nah, ini cara yang dasar ya. Nah, di sini silakan kalian cek ya di bagian file saya. Nah, selanjutnya di sini kalian silakan cek di bagian penyimpanan internal pada HP kalian. Nah, jika penyimpanan internal pada HP kalian sisanya tinggal dikit, misalnya di bawah 10%, nah maka itulah yang dapat menyebabkan HP Samsung kalian menjadi lelet atau lemot. Karena memori internal yang hampir penuh dapat mengganggu kinerja pada HP kita, guys. Jadi kalian bisa menghapus data-data yang tidak penting pada HP kalian, seperti foto, video, dan data-data lainnya. Nah, di sini kalian juga perlu ya guys memperhatikan di bagian video, karena untuk video size-nya itu lumayan besar guys, walaupun hanya beberapa menit. Nah, di sini saya akan coba lihat ya satu video pada HP saya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini videonya sekitar 6 menit ya, namun dia bisa memakan size hingga 759 MB. Nah, di sini apabila video kalian banyak, kalian bisa mengurutkannya berdasarkan ukuran. Jadi dari yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Nah, di sini saya akan mencontohkan, saya akan menghapus video ini. Nah, di sini kita lihat dulu videonya. Nah, ini video hanya 6 menit namun bisa menggunakan size hingga 700-an MB. Nah, di sini saya akan coba hapus. Nah, kita klik pindahkan ke sampah. Nah, apabila kalian menghapus video dengan cara seperti itu videonya belum tentu terhapus ya guys. Jadi percuma aja, belum tentu memori internal pada HP kalian langsung lega. Di sini kalian cek dahulu ya di bagian sampah. Nah, ini dia. Nah, ini dia video yang tadi. Di sini kita hapus secara permanen. Nah, hapus satu file secara permanen, kita klik hapus. Nah, maka sekarang memori internal di HP kita setelah menerapkan cara ini akan menjadi langsung lega guys. Oke, selanjutnya kalian juga harus perhatikan ya guys, ini adalah hal yang dasar juga. Apabila kalian tidak menggunakan fitur-fitur di pusat kontrol, kalian silakan nonaktifkan seperti Bluetooth. Nah, di sini untuk mode hemat daya pastikan kalian nonaktifkan ya guys hemat dayanya, karena apabila kita mengaktifkan mode hemat daya maka kinerja pada HP kita akan sangat dibatasi oleh sistem HP-nya. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa nonaktifkan kecerahan adaptifnya. Nah, jadi ini semua guys berguna untuk meringankan beban kinerja pada HP kita. Kecuali ini hemat daya justru akan membatasi kecepatan pada HP kita. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Di sini kalian bisa optimalkan perangkat kalian. Kalian masuk ke bagian menu pengaturan. Nah guys, selanjutnya silakan kalian masuk ke bagian menu perawatan perangkat dan baterai. Nah guys, di sini sayangnya saya tidak bisa mencontohkannya karena di sini perangkat saya sudah optimal. Apabila kalian ada tombol optimalkan, maka kalian klik aja lalu kalian tinggal optimalkan. Nah, maka ini dapat membantu guys memperlancar kinerja pada HP kita. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga di sini. Apabila kalian sering mengalami kendala atau problem pada salah satu aplikasi, salah satu ya guys, bukan semua aplikasi, misalnya ketika kalian main game atau aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, apabila kalian tidak bisa membukanya atau aplikasi itu lelet ataupun lemot, nah di sini saya sering mengalami guys, kalian bisa mengupdate aplikasi itu guys, karena saya sering ya, bukan pernah tapi sering. Saya menggunakan aplikasi itu dan aplikasi itu sangat lelet. Nah, selanjutnya di sini kalian silakan update aplikasi yang kalian rasa lelet atau lemot ya guys. Karena ini saya sering terjadi ya. Setelah saya melakukan update, maka aplikasi itu kembali lancar kembali. Bahkan saya pernah tidak bisa membuka aplikasi, salah satu aplikasi, dan setelah saya update aplikasi itu dan aplikasi itu bisa dibuka kembali guys.
Oke, selanjutnya kalian bisa cek juga di bagian pengaturan. Apabila salah satu aplikasi itu lelet, kalian bisa cek di bagian aplikasi ini. Oke, selanjutnya silakan kalian pilih aplikasi yang kalian rasa agak lelet atau lemot. Nah, misalnya saya akan contohkan, saya akan memilih aplikasi YouTube. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba menghapus memori aplikasinya. Kita masuk ke bagian penyimpanan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat jumlah memorinya 320 MB. Nah, selanjutnya kita klik hapus memori. Hapus memori ya guys, bukan hapus data. Nah, hapus memori ini dia tidak menghapus data aplikasi ya, namun hanya menghapus memori atau cache pada aplikasi itu. Nah, jadi setelah kita menghapus cache atau memori, maka biasanya aplikasi itu akan kembali lancar lagi guys. Oke, itu langkah ketiga yang dapat kita lakukan. Selanjutnya langkah keempat yang dapat kita lakukan untuk HP Samsung yang saya sebutkan yang di awal tadi sudah mendukung RAM Plus. Kalian bisa menambah RAM Plusnya maupun mengaktifkan RAM Plusnya. Caranya kalian bisa masuk ke pengaturan pada HP kalian. Selanjutnya silakan kalian masuk ke bagian menu perawatan perangkat dan baterai. Selanjutnya silakan kalian masuk ke bagian memori. Nah, di sini saya akan coba menambah RAM Plus atau RAM virtual pada HP saya. Kita masuk ke RAM Plus. Nah, di sini apabila kalian belum aktif RAM Plusnya, silakan kalian aktifkan. Nah, di sini saya akan contohkan. Saya akan memperbesar size RAM Plusnya. Di sini saya akan coba 4 GB. Nah, di sini mulai ulang ponsel. Kita klik mulai ulang. Nah, jadi buat kalian yang khawatir apakah proses ini akan mereset data kalian, nanti saya akan perlihatkan guys di HP saya apakah galeri di HP saya datanya masih tetap aman atau tidak. Oke guys, sekarang prosesnya sudah selesai, maka RAM Plus di HP kita akan otomatis berubah menjadi opsi yang tadi saya pilih yaitu 4 GB. Nah, selanjutnya di sini kita cek galerinya. Nah, kalian bisa lihat ya guys, galeri di HP saya tidak terreset. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang kelima, yaitu kalian bisa menonaktifkan notifikasi dari aplikasi guys. Nah, dengan menonaktifkan notifikasi dari aplikasi dapat meringankan beban kinerja pada HP kita. Jadi HP kita tidak harus selalu on time mengirim notifikasi dari aplikasi kepada kita. Nah, caranya di sini kalian bisa cek pengaturan. Nah, selanjutnya silakan kalian masuk ke bagian pemberitahuan. Selanjutnya, silakan kalian masuk ke bagian notifikasi aplikasi. Nah guys, di sini kalian bisa nonaktifkan notifikasi dari aplikasi yang kalian tidak butuhkan notifikasinya guys. Nah, jadi dapat meringankan beban kinerja pada HP kita. Nah, cara untuk menonaktifkannya gampang, kalian tinggal klik gini aja. Kalian pilih notifikasi dari aplikasi apa aja yang kalian tidak butuhkan notifnya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke guys, itu adalah langkah kelima. Oke, selanjutnya langkah keenam yang dapat kita lakukan. Oke guys, selanjutnya ke langkah yang keenam. Di sini kalian bisa mengecilkan skala animasi atau menonaktifkannya. Di sini caranya kita masuk ke bagian menu pengaturan. Selanjutnya kalian aktifkan dahulu ya mode pengembang. Nah, di sini karena sudah nonaktif, saya nonaktif. Nah, di sini karena sudah aktif, saya akan coba nonaktifkan dulu. Nah, sekarang sudah nonaktif, kita masuk ke bagian tentang ponsel. Selanjutnya kita masuk ke bagian informasi perangkat lunak. Selanjutnya kita ketuk di bagian nomor versi ini sebanyak 7 kali secara cepat seperti ini. Jika kalian sudah membuat sandi buka kunci, silakan kalian masukkan. Mode pengembang telah diaktifkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian mode pengembangnya. Mode pengembang di bawah tentang ponsel ya guys. Selanjutnya kita cari settingan skala animasi. Nah, di sini dia guys, skala animasi. Kalian silakan atur skala animasinya. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan mengecilkan skala animasi jendelanya. Kalian bisa pilih opsional sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Saya akan memilih skala animasi 0,5 aja biar lebih cepat. Di sini juga saya akan mengecilkannya menjadi 0,5. Skala durasi animator saya akan juga mengecilkannya menjadi
skala animasi 0,5. Nah, jadi ini dia skala perpindahan ya guys. Misalnya ketika kita kembali ataupun perpindahan antar menu ataupun aplikasi, jadi dia skalanya menjadi lebih cepat. Ketika kita membuka aplikasi ini, maka dia skala animasi dalam proses membuka aplikasi itu menjadi lebih cepat guys, seperti itu. Nah, itu cara keenam yang dapat kita lakukan. Oke, selanjutnya cara yang ketujuh yang dapat kita lakukan. Nah, jadi apabila kalian sudah menerapkan cara itu dan kalian masih merasakan HP kalian lelet atau lemot, kalian bisa mengupdate sistem pada HP Samsung kalian. Kalian silakan masuk ke pengaturan. Selanjutnya kalian cek dahulu ya di bagian update perangkat lunak. Nah, selanjutnya di bagian unduh dan install. Nah, di sini HP saya sudah versi yang terbaru. Kalian apabila ingin melakukan update dan di sini tersedia update-nya, kalian bisa tinggal klik aja download, lalu kalian tinggal instalasi aja guys. Nah, ini caranya sangat gampang. Atau kalian ingin melihat video lebih lengkapnya, kalian bisa lihat video tentang cara mengupdate sistem HP Samsung. Kalian bisa lihat linknya, link videonya saya letak di kolom deskripsi video ini. Oke, selanjutnya langkah ke-8 yang dapat kita lakukan setelah kita melakukan update sistem, namun HP kalian masih terasa lelet atau lemot, kalian bisa melakukan reset data pabrik. Reset pabrik pada HP kalian. Nah, ini reset pabrik ini fungsinya guys, menghapus seluruh data di HP kita dan HP kita akan kembali ke default bawaan dari sistem. Namun dengan melakukan reset data pabrik ini, maka seluruh data di HP kita seperti foto, video, dan data-data lainnya akan ikut terhapus ya guys. Akun-akun media sosial juga kalian harus ingat kata sandi maupun info loginnya, karena nanti setelah kita melakukan reset data pabrik, maka kita harus login ulang ke akun atau aplikasi media sosial kita. Namun benefit yang dapat kita ambil dari melakukan reset data pabrik, maka HP kita menjadi kembali lancar lagi guys. Jadi bersih, si file-file sistem yang file-file sistemnya kembali ke default bawaan pabrik. Nah, cara untuk melakukan reset data pabrik, kalian bisa masuk ke pengaturan. Selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian menu manajemen umum. Selanjutnya silakan kalian masuk ke bagian reset. Nah, selanjutnya kalian tinggal pilih reset data pabrik. Nah, sebelum kalian melakukan reset data pabrik, pastikan kalian sudah mencadangkan data-data penting pada HP kalian ya. Seperti kalian bisa mencadangkannya ke flash disk maupun ke PC kalian. Nah, selanjutnya kalian tinggal ikuti aja langkahnya. Kalian klik reset, lalu kalian tinggal ikuti aja langkahnya. Nah, buat kalian yang ingin mengetahui langkah-langkah dan proses dalam melakukan reset data pabrik, ada video khusus yang sudah saya buat. Kalian bisa lihat link videonya di deskripsi video ini. Nah guys, biasanya setelah menerapkan cara yang terakhir itu, maka HP kita akan kembali lancar lagi ya guys, tanpa lemot maupun lelet. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.